海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも乗り換えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ。Ada kalimat yang terdengar kejam, tapi terasa jujur. Ada pernyataan yang membuat kita tidak nyaman, bukan karena ia salah, melainkan karena ia terlalu dekat dengan kenyataan yang selama ini kita hindari. Kita hidup di dunia yang suka membungkus realitas dengan kata-kata indah. Keadilan, kebenaran, moralitas, semuanya terdengar mulia. Namun ketika sejarah dibuka, ketika konflik diperiksa lebih dekat, kita sering dipaksa menghadapi satu pola yang berulang. Yang menanglah yang menentukan apa itu benar dan apa itu salah. Doflamingo mengucapkannya tanpa ragu. Keadilan akan menang, tentu saja, karena pemenanglah yang menentukan keadilan. Kalimat ini bukan sekadar dialog seorang penjahat. Ia bukan emosi sesaat. Ia adalah kesimpulan pahit dari seseorang yang melihat dunia tanpa ilusi. Dalam sejarah manusia, kebenaran jarang berdiri sendiri. Ia sering berjalan bergandengan dengan kekuasaan. Yang kalah disebut penjahat, yang menang disebut pahlawan, dan cerita pun ditulis sesuai kepentingan mereka yang bertahan. Di titik ini, kita dipaksa mengakui sesuatu yang tidak nyaman. Doflamingo tidak sepenuhnya salah. Namun, justru disitulah masalahnya bermula. Karena ketika kebenaran hanya diukur dari hasil akhir, siapa yang menang dan siapa yang tumbang, maka nilai manusia perlahan menghilang dari perhitungan. Dunia memang bisa tetap berjalan, sistem bisa terlihat rapi dan stabil, tetapi di baliknya, kemanusiaan terikis pelan, bukan oleh kekacauan, melainkan oleh logika dingin yang terasa masuk akal. Dan dari sinilah pertanyaan sebenarnya muncul. Jika dunia memang bekerja seperti yang dikatakan Doflamingo, apakah itu berarti kita harus menerimanya begitu saja? Atau justru di sanalah batas terakhir kemanusiaan diuji? Doflamingo bukan penjahat yang lahir dari amarah sesaat. Ia bukan tokoh impulsif yang bertindak karena emosi. Ia adalah hasil dari satu proses panjang. Proses yang membuat pandangannya tentang dunia terasa konsisten, logis, dan menakutkan. Sejak kecil, Doflamingo sudah melihat dua wajah manusia yang paling ekstrim. Ia lahir sebagai Tenryubito, kaum bangsawan langit yang dipuja seperti dewa. Namun ketika status itu jatuh, ia tidak hanya kehilangan kekuasaan, ia merasakan kebencian kolektif dari dunia yang dulu berlutut di hadapannya. Dalam waktu singkat, ia belajar satu pelajaran pahit. Manusia tidak mencintai keadilan. Manusia mencintai posisi. Saat berkuasa, mereka dipuja. Saat jatuh, mereka dihancurkan tanpa ampun. Dari pengalaman inilah Doflamingo membangun cara pandangnya. Baginya, dunia bukan ruang moral. Dunia adalah arena kekuasaan. Tidak ada baik dan jahat yang objektif. Yang ada hanyalah yang kuat dan yang lemah. Yang bertahan dan yang tersingkir. Nilai moral dalam pandangannya hanyalah bahasa yang dipakai pemenang untuk membuat kekuasaannya terlihat sah. Keadilan bukan prinsip. Ia adalah produk akhir dari kemenangan. Jika kita jujur pada sejarah manusia, pandangan ini terasa familiar. Imperium besar tidak lahir dari kesepakatan damai, melainkan dari penaklukan. Banyak rezim bertahan bukan karena benar, melainkan karena cukup kuat untuk membungkam lawan. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Versi lain disebut kebohongan. Versi yang kalah dilabeli ancaman. Dalam kerangka ini, Doflamingo tidak sedang berhalusinasi. Ia membaca dunia dengan mata terbuka. Ia melihat pola yang benar-benar ada. Dan di titik inilah ia menjadi berbahaya. Karena ketika seseorang mampu menjelaskan dunia secara akurat, lalu memutuskan untuk hidup sepenuhnya berdasarkan logika itu, tanpa menyisakan ruang bagi empati, maka realisme berubah menjadi pembenaran. Masalah Doflamingo bukan karena ia salah membaca dunia. Masalahnya adalah ia menyerah sepenuhnya pada dunia seperti itu, dan menjadikannya satu-satunya cara hidup yang ia anggap rasional. Doflamingo sebenarnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa dunia itu kejam. Ia melangkah satu tingkat lebih jauh.
dan disitulah semuanya berubah arah. Baginya, jika dunia memang kejam, maka menjadi kejam bukan lagi kesalahan, melainkan keharusan untuk bertahan. Di titik inilah realisme berubah menjadi pembenaran. Kebenaran yang seharusnya membuat manusia lebih waspada, justru digunakan sebagai alasan untuk melepaskan batas moral sepenuhnya. Doflamingo tidak hanya memahami penderitaan, ia menjadikannya lisensi. Lisensi untuk memanipulasi, lisensi untuk mengorbankan, lisensi untuk memperlakukan manusia lain sebagai alat, bukan sebagai sesama. Ia berkata secara implisit, "Aku pernah diinjak, maka aku berhak menginjak. Aku pernah disakiti sistem, maka sistem baru yang kubangun tak perlu lebih manusiawi." Inilah momen ketika luka berubah menjadi ideologi. Ketidakadilan yang ia alami tidak mendorongnya memperbaiki dunia, melainkan menciptakan dunia versi dirinya. Dunia yang lebih tertib, lebih efisien, namun sepenuhnya kehilangan empati. Disinilah Doflamingo melintasi garis yang sangat tipis. Dari seseorang yang memahami kekejaman dunia, menjadi seseorang yang menormalkan kekejaman sebagai prinsip hidup. Secara filosofis, ini bukan lagi realisme, ini adalah nihilisme moral. Keyakinan bahwa karena dunia tidak adil, maka keadilan itu sendiri tidak layak diperjuangkan. Dalam logika ini, penderitaan tidak perlu dihentikan. Ia hanya perlu dikelola. Manusia tidak perlu dimanusiakan, mereka hanya perlu diposisikan. Dan ironisnya, cara berpikir ini sering terasa dewasa, terasa rasional, bahkan terasa pintar. Padahal justru di sanalah kemanusiaan runtuh. Karena manusia tidak hidup hanya untuk menang, tidak hidup hanya untuk bertahan. Manusia hidup untuk memberi makna pada penderitaan, bukan menjadikan alasan untuk menciptakan penderitaan baru. Dan di titik inilah Doflamingo keliru tentang manusia. Ia mengira dunia telah mengajarinya segalanya, padahal yang ia pelajari hanyalah cara bertahan, bukan cara tetap menjadi manusia. Untuk memahami di mana Doflamingo keliru tentang kemanusiaan, kita perlu melihat kontras terbesarnya, Monkey di Luffy. Luffy tidak memiliki rencana besar tentang dunia. Ia tidak bicara soal sistem global, tatanan politik, atau masa depan umat manusia. Ia tidak tertarik menjadi penguasa, tidak ingin dikenang sebagai penyelamat, bahkan tidak peduli bagaimana sejarah akan menuliskan namanya. Secara rasional, Luffy tampak naif. Ia tidak efisien, tidak strategis, dan seringkali terlihat kekanak-kanakan. Namun justru di sanalah letak perbedaannya yang paling mendasar. Luffy tidak melihat dunia sebagai papan catur. Ia melihatnya sebagai kumpulan manusia, individu dengan rasa takut, harapan, dan harga diri. Jika Doflamingo bertanya siapa yang berkuasa, Luffy bertanya siapa yang tertindas di depanku. Luffy melawan bukan demi kemenangan sistemik. Ia tidak berambisi menjatuhkan rezim demi menggantikan dengan rezim baru. Ia melawan karena ada seseorang yang dirampas kebebasannya, karena ada satu pulau yang kehilangan martabatnya, karena ada satu teman yang dipaksa menyerah pada ketidakadilan. Dan yang paling penting, Luffy tidak membutuhkan pembenaran ideologis untuk melakukan itu. Ia tidak menyusun argumen moral, ia tidak mencari legitimasi sejarah, ia hanya tahu satu hal. Ini salah, dan aku tidak akan diam. Dalam logika Doflamingo, sikap seperti ini bodoh, karena tidak mengubah struktur dunia, tidak menjamin kemenangan jangka panjang, tidak memastikan stabilitas. Namun, One Piece secara halus menantang logika itu. Karena meskipun Luffy tidak menulis sejarah, tindakannya selalu mengubah hidup manusia di sekitarnya, dan perubahan itulah yang perlahan meruntuhkan sistem yang tampak tak tergoyahkan. Secara filosofis, Luffy mungkin kalah dewasa. Ia tidak realistis dalam arti politik, ia tidak paham permainan kekuasaan. Namun secara kemanusiaan, justru di sanalah ia unggul jauh. One Piece seolah berkata, dunia memang sering ditentukan oleh pemenang, tetapi makna hidup manusia tidak pernah ditentukan oleh siapa yang berkuasa, melainkan oleh pilihan moral yang diambil saat tidak ada jaminan bahwa pilihan itu akan menang. Dan di titik inilah, kebenaran tanpa kekuasaan yang diperjuangkan Luffy menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Doflamingo. Doflamingo bukan sekadar karakter fiksi dalam dunia One Piece. Ia adalah cermin. Dan yang tercermin di sana bukan monster imajiner, melainkan cara berpikir yang sangat sering kita temui di dunia nyata. Ia hidup dalam kalimat-kalimat yang terdengar biasa,
Beginilah dunia. Mau bagaimana lagi? Kalau tidak keras, kita akan diinjak. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Kalimat-kalimat ini terdengar realistis, bahkan sering dianggap dewasa. Namun di baliknya, tersembunyi satu hal berbahaya, penyerahan total pada kekejaman sebagai keniscayaan. Di dunia nyata, banyak sistem bekerja dengan logika Doflamingo. Ketidakadilan dinormalisasi demi stabilitas. Korban dianggap angka. Penderitaan dilihat sebagai biaya yang tak terhindarkan. Yang lemah diminta memahami keadaan, yang kuat diminta dimaklumi karena beban tanggung jawab. Lebih berbahaya lagi, pola ini sering diwariskan secara personal. Banyak individu yang pernah menjadi korban, namun ketika berada di posisi kuasa, mengulang kekerasan yang sama, lalu membenarkannya dengan kalimat, "Aku dulu juga diperlakukan seperti ini." Disinilah luka berubah menjadi justifikasi, dan empati berhenti bekerja. Pemahaman tentang kekejaman dunia seharusnya membuat manusia lebih berhati-hati, lebih sadar akan dampak tindakannya. Namun dalam pola pikir ala Doflamingo, pemahaman itu justru dijadikan alasan untuk berhenti peduli. Karena jika dunia dianggap tak bisa diubah, maka kepedulian dianggap sia-sia. Dan jika kepedulian dianggap sia-sia, kemanusiaan pun perlahan ditinggalkan. Masalah terbesar Doflamingo bukan kebenciannya pada dunia, bukan pula luka masa lalunya. Masalah terbesarnya adalah satu keputusan sunyi. Ia berhenti percaya bahwa manusia masih bisa memilih untuk tidak menjadi monster, meski dunia mendorongnya ke arah itu. Dan keputusan inilah yang sebenarnya paling menakutkan, bukan karena ia langka, melainkan karena ia terlalu sering kita temui dalam sistem, dalam organisasi, bahkan dalam diri kita sendiri, saat kita memilih kenyamanan logika dingin dibandingkan keberanian untuk tetap manusia.